Terima kasih pemirsa. Angka kemiskinan Indonesia menurun. Strategi pemulihan ekonomi nasional apakah berhasil yang digulirkan oleh pemerintah? Saya masih ditemani Ibnu Masud SIP. Ini pemerhati sosial dan ekonomi dari Untirta, aktivis. Dulu menjabat sebagai Presma juga ya? Iya, betul. Tahun 2020. 2020 ya, luar biasa. Dan kemudian juga sangat aktif terhadap survei-survei dan juga memperhatikan fenomena-fenomena sosial ya yang terjadi di tengah masyarakat. Oke, nah tadi sempat kita potong jeda dulu terlebih dahulu. Ini terkait dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau di segmen sebelumnya Ibnu tadi menyebut bahwa sektor investasi nih yang kemudian harus digenjot, kemudian juga bisa menyerap angka pekerja lebih tinggi lagi, kemudian bisa mengentaskan kemiskinan. Bagaimana kemudian dengan SDA yang dimiliki oleh Indonesia? Apakah ini sudah dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah? Oke, ini terkait sumber daya alam ya. Memang Indonesia saat ini sedang diuntungkan dengan jumlah nikel yang cukup besar. Makanya banyak investor. Salah satu yang paling besar adalah Daihatsu. Nah, nikel ini difungsikan untuk memproduksi salah satu bahan baku baterai mobil dan baterai yang lain ya. Tapi memang industri yang ditekankan untuk bisa nikel ini jadi bahan baku baterai untuk mobil. Dan saat ini kan Eropa sedang mengalami krisis energi ya. Maksudnya kan memang Eropa paling gencar terkait energi bersih. Energi bersih, tapi memang maksudnya pasokan mereka dari Rusia dan Ukraina ya, pasokan mereka antara gas salah satunya. Sehingga negara-negara maju di Eropa ini pasokannya terhenti karena kondisi perang, karena ada sanksi Uni Eropa, Amerika ke Rusia, sehingga produksi migas Rusia itu terhambat dan tidak bisa tersalurkan ke negara-negara Eropa. Dan info terakhir memang Indonesia diuntungkan dengan kondisi ini. Yang pertama karena batu bara itu dipergunakan kembali oleh negara-negara di Eropa yang sebelumnya memang sempat batu bara kita sempat diembargo kan sebelumnya. Dan kemudian juga SDA kita, CPO, crude palm oil, atau istilahnya itu minyak sawit kita, itu kan sempat banyak yang beli ya dari beberapa negara. Satu yang terbesar di India kan, karena mereka konsumsi minyaknya cukup luar biasa. Meskipun memang dampaknya cukup berat juga ke negara kita, sempat naik juga kan ya. Tapi memang sekarang saat ini minyak goreng kita alhamdulillah sudah sempat kembali ke harga yang lebih rendah. Semoga ini tetap harga yang stabil, jangan sampai nanti naik turun, karena ini akan mengakibatkan kekhawatiran investor akan lari lagi gitu dalam sektor CPO. Dan kita harapkan dari sumber daya yang tadi saya sampaikan yang memang betul-betul ada dan sudah punya investor pasti, harapkan ini mampu untuk bisa menyerap tenaga kerja. Dalam artian kan tidak hanya di Sulawesi ya, tapi juga nanti mungkin produksi dari perangkat-perangkatnya bisa dirangkai di Pulau Jawa ataupun di Pulau Sumatera dan pulau-pulau yang lain untuk menyangga tatanan ekonomi masyarakat kita akan lebih baik lagi. Oke, ada sektor nikel yang kemudian juga ini bisa dibilang primadona, batu bara dari dulu. Ini juga primadona, kemudian juga CPO atau sawit ya, yang kemudian juga ini produksi besar yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian selain mungkin tadi sektor investasi, kemudian sumber daya alam yang kemudian harus juga digenjot untuk meningkatkan perekonomian. Nah, ini ada juga hal yang menarik, ekonomi kerakyatan, UMKM nih, Ibnu. Apakah ini juga kemudian sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan, pengentasan kemiskinan? Iya, karena memang suatu modal usaha ini kan untuk meningkatkan taraf hidup ya. Jadi memang pemerintah salah satunya melalui pemulihan ekonomi nasional untuk memberikan suntikan kredit untuk modal usaha, khususnya tidak hanya untuk korporasi besar ya, tapi untuk UMKM. Jadi dipermudah lewat mana misalkan? Lewat dari Pemda. Nah, itu disalurkan melalui itu yang memang sudah cukup lumayan untuk terserap ya, dari angkanya dari triliunan yang memang sudah dilontorkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan ini kan akan mempengaruhi bagaimana pola ekosistem ekonomi dari jual dan beli. Jadi tidak hanya aktivitas jual dan beli, tapi juga ada aktivitas kita untuk produksi. Seperti tadi kan kita punya UMKM, berarti punya kekuatan ekonomi lokal. Ya, ekonomi lokal saat ini kan memang sedang digenjot juga ya, makanan-makanan khas lokal
kemudian juga pariwisata lokal. Kemarin kan kita sempat ekonomi kita sempat naik-naiknya dengan adanya MotoGP di Mandalika. Kemudian juga Bali kembali naik lagi trennya, sudah banyak yang visitasi turis. Dan beberapa bandara di Indonesia juga sudah kembali terbuka untuk masyarakat dunia untuk hadir sebagai turis. Dan juga alhamdulillah kemarin kita sudah bisa ikut pergi haji juga, dan itu semoga memberikan efek baik ya, maksudnya tidak hanya untuk di Indonesia dari segi UMKM-nya, tapi juga dari dunia juga. Semoga ini akan lebih baik lagi kondisi pandemi ini. Ini mumpung disinggung soal Bali, kita juga akan menghadapi perhelatan presidensi G20. G20. Nah, ini juga apakah berpengaruh juga, Ibnu? Berpengaruh ya. Maksudnya Indonesia tidak hanya sebagai presidensi alias tuan rumah, tapi G20 ini banyak rangkaiannya. G20 tidak hanya G20 di antara negaranya, tapi juga ada yachtnya, anak-anak mudanya. Dan itu terbagi ke beberapa sektor. Misalkan ada sektor bicara tentang keberagaman dan moderasi, misalkan. Kemudian di sektor energi bersih, ekonomi, bahkan kemarin kan sempat jadi polemik ya pertemuan Menteri Luar Negeri, kemudian juga Menteri Keuangan. Jadi efeknya pasti luar biasa. Apalagi Indonesia sebagai negara yang berkembang, jumlah SDA yang memang hari ini nikelnya luar biasa, batu baranya juga luar biasa. Kemudian dengan SDM yang melimpah, saya harap dengan kehadiran agenda G20 tidak hanya memberikan impact besar ke Bali, tapi bagi Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya Bali ya, tapi juga seluruh Indonesia bisa kemudian merasakan dampak dari G20. Ini sedikit kita juga mengulas terkait dengan angka pengangguran saat ini, Ibnu, dan kemudian bagaimana daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Apakah kemudian pasca pandemi, sekarang masih pandemi, tapi sudah berangsur secara normal, apakah daya beli masyarakat Indonesia sudah mulai pulih lagi? Kalau kita lihat aktivitas selain dari daya beli ya, tapi kita lihatnya adalah aktivitas ekonomi secara makro ya. Hari ini kan memang Indonesia dalam 2 tahun yang lalu itu sampai hari ini memang mengalami goncangan ekonomi yang luar biasa, karena terhambat dalam artian dari segi minyak, migas ini makin tinggi harganya, artinya juga makin tinggi biaya yang dikeluarkan dalam ongkos produksi dan juga ongkos kalau dalam artian bagi perempuan-perempuan milenial yang sering check out Shopee kan, ongkir juga makin tinggi, berarti kan ongkos produksi makin mahal, sehingga akan mempengaruhi produk-produk turunan yang lainnya. Dan kalau dilihat dari valuasi di setiap e-commerce, ini kan aktivitas kita hari ini luar biasa ya di e-commerce, maksudnya kita banyak mengkonsumsi produk-produk di sana, itu juga trennya masih tinggi. Kemudian juga itu dibarengi dengan suntikan dana dari pemulihan ekonomi nasional yang terus disuntik untuk tetap hidup ya, dalam artian konsumsi dan juga bagaimana jaminan pekerjaan kita tetap hadir. Makanya salah satu beberapa 4 sektor yang dicanangkan di dalam program pemulihan ekonomi nasional itu mencakup dari investasi, kemudian juga jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga subsidi upah kerja ya salah satunya, sehingga pemerintah itu sebetulnya mendorong untuk kita tetap bagaimana angka daya beli kita untuk tetap setidaknya stabil ataupun juga lebih baik. Tidak meluncur ke bawah ya, tidak meluncur ke bawah. Nah kita bicara soal tadi sudah beberapa kali disinggung terkait dengan program yang digulirkan oleh pemerintah. Apakah pemulihan ekonomi nasional ini menurut Ibnu sudah tepat sasaran? Memang beberapa program kita misalkan di PEN ya, di Bansos, kemudian Keluarga Harapan, sempat ada polemik ya. Kasus korupsi, kemudian juga banyak hal-hal yang tidak tepat sasaran. Saya mungkin lebih menanggapi terkait korupsi ya, karena kondisi negara, kondisi bukan hanya negara ya, tapi masyarakat di bawahnya, kita menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian negara,
Ini kan yang paling terdampak sebetulnya. Nah, ini mungkin saya perlu ingatkan juga kepada pejabat publik, pejabat pemerintah, jangan menari di atas penderitaan kita sebagai masyarakat bawah sebetulnya. Kemudian juga ya terkait kemarin terkait tentang program keluarga harapan juga sempat tidak tepat sasaran. Itu pun juga perlu diperbaiki. Jadi memang secara sistem perlu adanya pola good governance. Jadi pola pemerintahan yang memang baik. Maksudnya adalah dimulai dari verifikasi data dan validasi data, sehingga nanti masyarakat yang terdampak dari mulai keluarga harapan, masyarakat yang memang dikategorikan miskin dan juga miskin yang ekstrim, dan mereka terdampak karena PHK, itu diharapkan program-program yang sudah ratusan triliun itu sedang direalisasi, semoga tepat sasaran dengan cara itu tadi ya, verifikasi, validasi, dan juga dengan pola-pola good governance untuk lebih menegakkan program kepada masyarakat. Kan sekarang sudah ada digitalisasi ya, sehingga itu lebih memudahkan. Ya, dan tentu pengawasannya juga harus menjadi catatan penting. Betul, monitoring yang cukup penting ya. Tidak hanya pemerintah, tapi ada peran aktif aparat dan juga kita sebagai masyarakat untuk lebih bisa lebih berani lagi ya kepada pemerintah. Oke, ini beberapa waktu lalu ya sempat kita dengar bahwa lagi pandemi, kemudian juga justru malah dikorupsi dan lain sebagainya. Ini kan menjadi hal satu yang menimbulkan keputusasaan barangkali ya bagi masyarakat. Sudah di PHK, terus bansosnya malah dikorupsi. Nah, kemudian ini target yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan mengentaskan angka kemiskinan. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari program-program yang sudah disusun oleh pemerintah, apakah Ibnu cukup optimis Indonesia bisa keluar dari angka kemiskinan? Oke, kita perlu sadar secara real ya. Jadi kita membangun kesadaran kita dengan kondisi dunia hari ini dulu. Ekonomi kita secara sumber daya alam itu memang masih ditopang oleh negara Rusia saatnya di migas ya, karena migas mereka tinggi. Bahkan migas kita tuh di tahun 2030 akan habis sebetulnya. Batu bara pun juga sudah mulai berangsur-angsur, sudah mulai tidak stabil ya, maksudnya penghasilannya dalam arti dari penambangannya ya. Kemudian juga dari kondisi politik dan ekonomi hari ini dan sosial ya. Jadi inflasi makin kesini makin tinggi. Amerika inflasinya tidak tertekan, suku bunganya terus dinaikkan. Gimana caranya mereka bisa terus aktif melaksanakan aktivitas ekonomi? Mereka yang mengalami inflasi kita yang terdampak, tapi itu ya bagian dari yang namanya konsekuensi ekonomi dunia. Dan juga hari ini kita perlu melihat dengan kondisi pandemi yang masih memang tidak hanya terdampak secara kesehatan tapi ekonomi dan sosial. Pemerintah memang hari ini coba untuk mendorong bagaimana adanya perbaikan secara ekonomi dulu. Jadi coba kita dari yang kemarin selama 2 tahun kondisi terpuruk karena aktivitas sempat terhenti kan beberapa, dari mulai aktivitas investasi, padat karya ya. Kemudian juga banyaknya PHK, kemudian juga banyak kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan secara langsung untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi di masyarakat sempat dihentikan, maka itu terdampak secara luar biasa. Sehingga saya rasa memang hari ini pemerintah perlu untuk fokus perbaikan dulu. Jadi memang fondasi kita memang ekonominya ekonomi kerakyatan dan gotong royong ya. Makanya ada subsidi silang dan sebagainya kan. Tidak hanya untuk upah tapi juga untuk tarif BBM dan sebagainya. Ini perlu diperbaiki dulu hal itu. Karena kondisi dunia hari ini kan inflasinya cukup tinggi. Indonesia kan masuk ke angka 4% atau 5% ya. Kalau saya koreksi kalau misalkan saya salah. Dan juga kondisi politiknya juga sebetulnya politik dunia dan politik dunia hari ini tidak begitu stabil karena
negara Eropa, negara Amerika, terus memberikan sanksi kepada Rusia yang memang Rusia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk menghidupkan aktivitas ekonomi di Amerika dan beberapa negara-negara yang memang membutuhkan BBM ya. Jadi saya rasa pemerintah fokus itu terlebih dahulu, kemudian memang ketika ekonomi sudah mulai agak stabil dan realisasi dari serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mulai maksimal dari total hampir sekitar 900 triliun itu kan, ya, itu besar kan, besar sekali. Saya rasa itu perlu fokus untuk realisasi dan serapannya terlebih dahulu, sehingga nanti dari angka kemiskinan pasti juga akan mengikuti, karena kan dari suntikan dan serapan itu akan menghidupkan aktivitas ekonomi, tidak hanya investasi, tidak hanya industri padat karya, tapi juga dari UMKM, korporasi, dan juga kredit bagi lembaga-lembaga pemerintah juga sih. Itu. Oke, penting sekali ya ini. Jadi dari ekonomi makro dan juga ekonomi mikro ini kemudian harus ada dalam satu pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tadi pemulihan, kemudian artinya masih ada cukup optimis ya terkait dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Terkait optimisme itu memang harus ya, karena itu mindset kita di awal. Kalau kita untuk memperbaiki sesuatu, ya harus optimis di awal dengan niat yang memang kita untuk memperbaiki. Jadi jangan sampai kita melihat negara gagal, nggak juga gitu loh. Jangan sampai seperti itu, karena pikiran tersebut akan mempengaruhi dari pola kerja kita juga sebetulnya. Dan hari ini kan pemerintah betul-betul coba untuk sangat-sangat optimis nih, uang segini kita keluarkan untuk bagaimana mengentaskan angka kemiskinan dan angka pengangguran dan lebih untuk produktif lagi kan gitu. Oke, angka hutang juga masih cukup aman. Ya lumayan. Ini banyak yang nanya juga ya soalnya. Terus gimana nih kalau dengan angka hutang Indonesia begitu ya? Oke, Ibnu, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan nih yang sudah gabung di live chat Sultan TV. Nanti kita akan bacakan dari streaming YouTube kita. Tetap bersama kami dalam Bijak hari ini.